Bro, lu pernah bayangin nggak? Petani udah capek tanam, pupuk dibeli mahal, taunya palsu, panen gagal, tanah rusak, dan yang paling parah, nggak ada yang tanggung jawab. Hari ini, gue mau ngomongin satu topik yang mungkin nggak seksi buat banyak orang, tapi ini urusan hidup dan mati buat petani. Pupuk. Dan bukan sekedar pupuk, tapi pupuk palsu yang makin merajalela di 2025. Ini bukan cuman kriminal biasa, ini kejahatan sistematis yang bisa bikin petani bangkrut massal. Tonton sampai habis, biar lo paham nggak cuman emosi. Halo semua, salam kenal, gue Roni. Hari ini kita bahas isu yang lagi rame di dunia pertanian, pupuk palsu. Jadi kita mulai dulu dari sejarahnya ya. Tahun 1970-an, Indonesia mulai adopsi revolusi hijau. Tujuannya swasembada pangan. Pemerintah dorong pemakaian pupuk kimia secara masif, urea, ZA, SP36, NPK, dan lain-lain. Tahun 1984, Indonesia berhasil swasembada beras berkat program ini. Bahkan tahun 1985, Indonesia dapat penghargaan FAO atas pencapaian swasembada berasnya. Keren kan? Tapi sejak saat itu muncul juga ketergantungan. Petani makin tergantung ke pupuk kimia, padahal ada batas optimal dan kalau dipakai berlebihan, bisa juga rusak tanah. Sistem subsidi pupuk mulai diterapkan agar petani terjangkau beli pupuk. Tapi sistem ini rawan bocor, mulai dari data penerima, kuota distribusi, sampai markup harga. Dan disinilah akar masalahnya. Sistem yang rumit dan tertutup bikin pupuk palsu bisa masuk. Lu tahu nggak, setiap tahun petani Indonesia butuh sekitar 13 juta ton pupuk, yang disubsidi pemerintah cuma sekitar 9,5 juta ton. Ada gap sekitar 3,5 juta ton yang harus ditutup petani dengan beli pupuk non-subsidi, yang harganya bisa 3 kali lipat. Produksi lokal kita itu ada PT Pupuk Indonesia, yang merupakan produsen utama. Anak perusahaannya produksi urea, NPK, ZA, SP36, dan lain-lain ya. Kapasitas produksi ureanya itu 9,4 juta ton. Kapasitas produksi NPK-nya sekitar 4,6 juta ton. Lo harus tahu, Indonesia tuh masih tergantung impor bahan baku pupuk. Kalium kita impor dari Rusia, Belarusia, Cina, Kanada, Yordania, Mesir. Fosfat kita impor dari Maroko, Yordania, Cina, Mesir, Tunisia. Sulfur dan amoniak dari Timur Tengah. Jadi, begitu ada perang kayak Ukraina-Rusia kemarin atau embargo lah ya, harga pupuk bisa melonjak dan saat harga naik, permintaan ke jalur alternatif makin besar. Nah, disinilah celah pupuk palsu makin lebar. Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi ditemukan 5 pupuk palsu di Jawa Tengah. Perkiraan kerugiannya sampai triliunan. Gila kan? Modusnya mereka pakai kemasan bekas pupuk subsidi asli, campuran bahan tanah liat, soda abu, garam, pewarna, dijual di e-commerce dan pasar tradisional. Harganya 20-30% lebih murah dari pupuk non-subsidi asli. Di daerah lain juga ditemukan sindikat serupa. Bahkan di salah satu kasus pelaku mencampur pupuk organik dengan pasir dan mengganti labelnya. Ini bukan kasus perorangan bro. Ini industri gelap, omsetnya miliaran. Dampaknya ke petani nggak main-main. Yang pertama, panen gagal. Pupuk palsu bikin tanaman nggak tumbuh maksimal,
gagal panen, otomatis petani rugi. Yang kedua, tanah rusak. Komposisi palsu bisa mengganggu struktur tanah dan mikroorganisme. Yang ketiga, utang menumpuk. Modal pupuk dari bank atau rentenir, kalau panen gagal, utang nggak bisa dibayar. Yang keempat, psikologis petani. Merasa tertipu dan malu, takut ngaku karena bisa dianggap bodoh atau ceroboh. Lu bayangin deh, petani tanam, beli pupuk, dapat yang palsu. Dikasih ke tanaman, malah gagal panen. Petani kira karena dia yang salah nggak bisa rawat. Ternyata karena pupuk palsu. Udah ketipu, rugi, malu lagi. Ini bukan cuma soal ekonomi, ini juga martabat petani yang diinjak-injak. Untuk pemerintah harus lakukan, yang pertama, audit dan monitoring ketat. Sistem distribusi pupuk harus transparan. Gunakan digitalisasi. Yang kedua, sertifikasi dan QR code. Wajibkan setiap pupuk bersertifikasi dan punya QR code untuk cek keasliannya. Yang ketiga, edukasi petani. Penyuluhan intensif cara identifikasi pupuk palsu. Yang keempat, layanan pengujian gratis. Bangun laboratorium sederhana di kabupaten-kabupaten untuk uji kandungan pupuk. Untuk petani harus lakukan ini. Yang pertama, beli dari kios resmi. Jangan tergiur harga murah di luar jalur resmi. Yang kedua, cek label dan warna. Pupuk asli punya standar warna, bau, kelarutan. Yang ketiga, lapor jika curiga. Laporkan ke Dinas Pertanian setempat jika pupuk dianggap mencurigakan. Bro, kalau pupuk palsu dibiarkan, berarti kita membiarkan petani mati pelan-pelan. Mereka nggak butuh bantuan belas kasihan, mereka butuh sistem yang melindungi. Kita bisa makan hari ini karena ada petani yang kerja keras, tapi kalau hari ini mereka dikhianati, besok siapa yang tanam buat kita? Ini bukan cuma konten, ini perjuangan buat keadilan pangan. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komentar biar makin banyak yang sadar dan gerak. Segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.